sebelumnya di Be a Champion. 5 Warriors yang tersisa yaitu Warrior Dodi, Warrior Bambang, Warrior Fijri, Warrior Saura, Warrior Konita menghadapi Warlock of Hunger. Mereka berhasil mengalahkan Warlock of Hunger. Namun sayang, Warrior Dodi dan Warrior Saura tersingkir dan hanya 3 warrior tersisa yang bisa maju ke babak selanjutnya. Selamat datang di babak final Be a Champion Battle of Inferno, The War of Six Warlocks. Di sebuah wilayah yang terpencil dari hiruk-pikuk kekuasaan, terdapat sekelompok klan kecil yang hidup bahagia dan sederhana. Pemimpin mereka, Raja Aldrich, dikenal sebagai sosok yang membawa senyuman, harmoni, dan kasih sayang. Namun, kebahagiaan itu lenyap ketika pasukan bersenjata yang muncul entah dari mana merampas dan menghancurkan segala-galanya. Raja Aldrich hanya bisa merenung, tapi hatinya dipenuhi amarah. Rasa dendam menggantikan kesucian hatinya. Di dalam kegelapan, ia membalaskan dendam atas perbuatan pasukan yang menyerang mereka, lalu menjarah harta yang ditinggalkan. Apa itu? Sebuah peti besar, kuno, dan misterius yang berisi harta berlimpah dan sebuah gulungan. Raja Aldrich membuka gulungan tersebut dan membacakan isinya dengan lantang. Ternyata itu adalah kata-kata yang telah lama terlupakan. Sebuah mantra legendaris yang berbahaya yang bisa mengubah hidup Raja Aldrich selamanya. Sekarang setiap benda yang disentuh Raja Aldrich berubah menjadi emas. Dulu ia menjalani hidup yang sederhana, tetapi sekarang tak lagi ada batasan. Jiwanya telah berubah, kebijaksanaannya beralih menjadi kerakusan, dan ia menyebut dirinya Warlock of Poverty. Ia menciptakan penguasa jahat lainnya sebagai para pengikutnya. Warlock of Corruption, Climate Change, Pandemic, Foolishness, dan terakhir Hunger. Semua warlock bersatu untuk mendatangkan bencana ke seluruh negeri. Mereka menghancurkan segalanya, mengubah segala sesuatu menjadi emas, bahkan mengubah kehidupan menjadi benda mati. Warlock tiba di sebuah wilayah yang dihuni oleh warriors penggawa keuangan, manusia yang berintegritas, profesional, bersinergi, serta menjunjung tinggi pelayanan dan kesempurnaan. Mereka menjadi lawan yang tangguh bagi para warlock. Mantra Warlock of Poverty hanya bisa diatasi oleh mantra pelindung yang telah lama tersembunyi dan belum pernah ditemukan. Inilah saatnya pertempuran besar dimulai. Ini dia 3 profil warriors yang berhasil lolos dari babak penghancur. Warrior Bambang, Warrior Fijri, dan Warrior Konita berhasil lolos ke babak akhir. Good job. Good job. Good job. Selamat kepada Warrior Fijri, Warrior Konita, Warrior Bambang. Kalian semua telah membuktikan diri dengan mengalahkan tantangan-tantangan dari Warlock sebelumnya dan berhasil menjadi 3 terbaik dari Be a Champion Award of Six Warlock. Ya pasti masuk ke final itu udah seneng banget ya, karena ya dari 20 yang Battle of Inferno ini ya bisa final gitu. Seneng banget sih pasti. Ya nanti urusan di finalnya kayak gimana ya udahlah. Itu mah urusan berikutnya, yang penting udah lolos dulu. Kalian akan menghadapi pertempuran pamungkas melawan Warlock terlahir, yaitu Warlock of Poverty.
Ini adalah pertempuran hidup mati. Karena 3 orang di antara kalian yang nanti pergi menghadapi Warlock of Poverty, hanya ada satu saja yang kembali ke sini dan menjadi pemenang di The Champion Award of Six Warlock. Sudah siapkah Anda untuk menjadi pemenang? Siap! Kalau begitu, langsung saja kita serang Warlock of Poverty. Ayo! Selamat datang para warrior. Tadi sangka kalian bisa melewati Realm of Hunger. Akhirnya kalian tiba di babak yang paling menentukan, The Realm of Poverty. Kalian menyebut dirimu warrior, pejuang sejati. Namun, apakah kalian cukup kuat untuk menghadapi kemiskinan yang sebenarnya? Bukan hanya kekurangan harta, tetapi kemiskinan jiwa, di mana harapan hancur dan kehormatan menjadi debu. Inilah pertarungan terakhir. Aku sudah menyiapkan berbagai mantra untuk kalian, wahai warrior. Tiap mantra yang bisa diselesaikan akan dapat digunakan untuk membuka kunci kotak hitam. Terdapat 4 kotak hitam yang harus dibuka. Dalam tiap kotak terdapat potongan mantra yang harus dirangkai untuk membuka peti harta. Warrior harus menemukan mantra penghancur yang ada di dalam peti harta. Warrior yang pertama mengucapkan mantra penghancur, dialah yang memenangkan peperangan ini dan menjadi The Champion. Tapi aku yakin tidak ada di antara kalian yang akan sanggup melewati tantangan ini. Di final games ini ketika aku masuk ke stage, aku ngeliat ada kotak-kotak kecil 4 dan 1 kotak besar. Pertempuran dimulai. Kalau ini saya tebak sih bisa jadi kunci yang digembok yang di kotak-kotak kecil akan membuka yang besarnya. Aku serang kalian dengan mantra hitam pertama. Oh, ternyata kita harus menemukan kode untuk membuka gemboknya dan juga ngambil kertas itu untuk ini ya, mengalahkan warlocknya. Saya mendukung Mas Fijri untuk menjadi pemenang Battle of Inferno ini ya. Kata penyemangat buat Mas Fijri semangat ya, salam satu bahu. Berikan yang terbaik dan
Mungkin jangan tegang-tegang kali ya. Warrior Konita telah berhasil membuka kotak hitam pertama. Ini orang bukan cepet banget ngerjainnya. Di saat aku lagi pusing ngerjain soal, tiba-tiba Mbak Konita ngangkat gembok dan berhasil ngebuka kotak pertama. Loh, kok Mbak Konita udah berhasil ngebuka sih, sedangkan aku masih bingung nih angkanya yang mana. Keren sih Mbak Konita, tapi jadi mental breakdown buat aku. Rupanya warrior ini yang bangkit dari kubur. Boleh juga. Warrior, rasakan mantra hitam kedua ini. Yang kita pelajari di kuliah itu lebih ke konseptual textbook gitu ya. Sementara ketika kita di perlombaan, kita itu harus mempelajari juga trik dan tips cara-cara menghitung cepat gitu ya. Kebanyakan soalnya seperti TPA atau semi-semi olimpiade ya. Saya teman sekamar dengan Bambang. Saya menjagokan teman sekamar saya karena saya melihat perjuangan dia di kamar yang belajar dengan senyap, tanpa ketahuan, seperti itu. Semangat untuk Mas Bambang, semoga menjadi juaranya. Warrior Konita telah berhasil membuka kotak hitam kedua. Ketika membaca soal ada angka, langsung saya klaster nih, ini apa, angkanya berapa. Saya data semuanya, lalu pertanyaan terkait apa, lalu saya tinggal hitung kira-kira mana yang masuk kategori tersebut. Kalian pasti tidak akan bisa mengalahkan mantra hitam ketiga. Ngerjainnya paling 2 menit selesai. Aduh, kecil nih peluangnya nih, kecil. Mas Fijri ya, dia berkali-kali agak-agak side trap gitu. Untuk Mas Bambang, ya. Bagaimana para warrior? Sangat sulit bukan mantra yang sedang kalian hadapi? Menyerahlah dan bergabunglah bersama aku di dalam kemiskinan. Warrior Bambang telah berhasil membuka kotak hitam pertama. Langsung perasaannya jadi agak ciut gitu ya.
Aku yakin dia hanya beruntung. Warrior Konita telah berhasil membuka kotak hitam ketiga. Konita kok cepet banget ngerjainnya gitu. Dari 4 kotak pertama dia kayak langsung dapat 1, terus tiba-tiba 2, 3, dan di situ saya juga baru dapat 1 gitu. Warrior ini rupanya cukup tangguh. Akan kusiapkan mantra hitam keempat yang sangat tangguh dan tidak mungkin terkalahkan. Warrior Fijri berhasil membuka kotak hitam pertama. Warrior Konita telah berhasil membuka seluruh kotak hitam. Kalau saya sih jagoannya Mbak Konita ya, karena selain dia pernah mengatakan latar belakangnya sebagai dosen sih, kalau melihat progresnya pada saat babak revival itu, menurut saya bagus sih, apalagi dengan esainya yang baik menurut penilaian ketiga juri. Saya rasa di babak final ini yang bisa menang Mbak Konita. Ketika di yang kotak yang besar kedua, saya terkecoh dengan clue-clue yang ada di kotak-kotak kecil itu. Trauma banget saya. Apa? Semua mantra hitam terbuka. Kusiapkan mantra yang lebih kuat lagi. Panik juga, tapi saya melihat pertanyaannya tuh karena bilangannya banyak banget, jadi sebenarnya agak frustasi juga sebenarnya, dan hampir menyerah juga tadi. Sudahlah, menyerah saja kalian warrior dan tenggelam dalam kemiskinan bersamaku. Ini mungkin menghitung GDP-nya, tapi udah saya hitung angkanya, tapi kok beda? Apa saya salah hitung? Apakah dikurangi dengan net ekspor? Tapi net ekspornya positif, berarti bukan, harusnya positif ditambahkan juga. Ya kesel pasti Mbak ya. Warrior Bambang telah berhasil membuka kotak hitam kedua. Untuk Mas Bambang, ya. Tapi yang saya miss di situ adalah saya sempat salah membagi. Mungkin udah capek. Itu luar biasa blundernya. Warrior Fijri berhasil membuka kotak hitam kedua. Semangat Mas Fijri, DJP mendukungmu. Saya akan menjagokan rekan dan senior se-eselon 1, seinstansi saya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya akan menjagokan Mas Bambang. Warrior Bambang telah berhasil membuka kotak hitam ketiga. Warrior Bambang telah berhasil membuka seluruh kotak hitam. Terbuka lagi, kurang ajar. Mbak Konita dan Mas Bambang udah berhasil ngebuka 4 kotak dan aku masih 2 kotak nih. Tapi aku tetap semangat dan aku harus ngerjain sih, walaupun aku yakin, walaupun aku di situ udah
yakin kalau aku nggak bakal menang, tapi aku tetap berusaha buat ngebuka. Warrior Fijri berhasil membuka kotak hitam ketiga. Ya. Warrior Fijri berhasil membuka seluruh kotak hitam. Alhamdulillah, akhirnya aku berhasil ngebuka 4 kotak dan bisa ngejar teman-teman lain untuk ngebuka kotak yang besar, kotak harta karun. Di situ aku ngerasa aku punya momen buat comeback untuk menang. Ternyata warrior-warrior ini tangguh juga. Jadi salah. Sempat frustasi juga sih, tapi aduh ya udahlah, yang penting saya sudah mencoba mendapatkan angka-angkanya dan ya ternyata kurang 1 angka yang saya harusnya membagi 1 kali lagi. Warrior Bambang telah berhasil membuka peti harta karun. Dan ternyata di dalam kotak gede itu ada kotak kecil lagi gitu. Warrior Konita telah berhasil membuka peti harta karun. Terbuka lagi. Kali ini aku siapkan mantra terakhir yang sangat kuat. Terus ketika yang terakhir Mas Bambang sudah ngebuka, gak lama saya ngebuka, ternyata pertanyaannya itu mencari pertumbuhan, mencari GDP pada tahun 2045. Memang butuh trik dan strategi yang berbeda dari soal matematika seperti biasa. Sepertinya warrior-warrior ini harus waspadai. Warrior Bambang telah berhasil membuka kotak mantra. Ketika aku balik ke meja ngerjain, tiba-tiba ada yang lari. Aku ngelihat siapa nih yang lari. Tumbuh bersama, unggul berkarya. Keren sih soalnya karena bener-bener gabungan dari matematika, mungkin soal hafalan, ada soal teka-teki juga ya, terus ada soal keuangan negara pasti, dan itu kombinasinya kayak apa, nggak bisa ditebak gitu ya. Mas Bambang, selamat. Saya baru tahu kalau kita tuh satu daerah itu tepat sebelum final. Saya bangga banget ya, teman sedaerah saya tuh lolos menjadi juara ya, menjadi juara di BI Champion yang pertama. Semoga nanti ada lagi. Dan dari profil Mas Bambang itu dia memang kuda hitam ya. Dia diem, tahu-tahu menang. Tapi memang dia memang jenius sih menurut saya sih. Dia kerja di lab kimia UGM dan saya yakin dia udah terbiasa sekali dengan angka-angka, dan terbiasa aja nggak cukup ya. Dia udah biasa mengerjakan angka-angka yang aneh-aneh seperti itu. Emang top, you deserve it. Mas Bambang emang keren sih, kelihatan dari babak-babak yang sebelumnya. Walaupun dia kelihatan pendiam, tapi sebenarnya dia itu cukup ambis
dan memang kelihatan memiliki kemampuan yang jenius di bagian hitung-menghitung. Karena di babak kelima aja dia berhasil ngejawab hitungan-hitungan itu tanpa melakukan, kalau kita kan coret-coret, kalau dia nggak, cuma dipikirin aja dan dia tahu jawabannya. Cukup jenius sih, keren Mas Bambang.